Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Meneruskan pembacaan kitab pada pertemuan yang ke-8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syairus salihin amin. Wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda, irfa'u hadhil aidi qabla an tughalla bil aghlal, angkatlah tangan-tangan ini ketika berdoa, qabla an tughalla bil aghlal, sebelum tangan-tangan ini dibelenggu oleh belenggu-belenggu nanti di hari kiamat. Tsumma yanbaghi an yamsaha bihima wajhahu, kemudian adab juga di dalam berdoa selain mengangkat kedua tangan. Tsumma yanbaghi, maka kemudian yanbaghi seyogyanya atau sepantasnya, an yamsaha, hendak mengusap seseorang itu bihima dengan kedua tangannya, wajhahu pada wajahnya, fi akhir doa, di akhir doa. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadayhi, jika mengangkat kedua tangannya fi doa, di dalam doa, lam yaruddahuma, maka beliau tidak mengembalikan kedua tangan pada posisi sebelum doa, hatta yamsaha bihima wajhahu, hingga beliau mengusap kedua tangannya kepada wajah beliau. Tirmidzi wal Hakim, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Jelas. Jadi kemarin termasuk dari adab-adab doa pertama, tarassud al-awqat asy-syarifah, ya, yaitu bagaimana kita bisa memfokuskan doa itu pada waktu-waktu yang mulia, waktu yang memang sangat diharapkan doa itu qabul atau dikabulkan oleh Allah. Kedua, yaitu yaktanim al-ahwal syarifah, mengambil kesempatan pada situasi atau saat-saat yang memang dimana dikabulkan doa-doa itu. Yang pertama, bisa ke tempat, yaitu tempat-tempat dimana dikabulkannya doa, waktu-waktu seperti hari Arafah, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, saat atau kondisi tertentu, yaitu ketika hujan turun, kemudian juga ketika majunya pasukan perang fisabilillah, ketika melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian setelah sholat 5 waktu, itu adalah saat dan kondisi di mana doa sangat potensi untuk dikabulkan oleh Allah. Kemudian berdoa di antara azan dan iqamah, dan di saat kita berpuasa. Jadi itu termasuk adab-adab berdoa. Kemudian ketiga, menghadap ke kiblat dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian juga termasuk dari adab, yaitu mengusap kedua tangan pada wajahnya setelah selesai berdoa. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berdoa ini mengumpulkan dhamma kaffaihi, yaitu mengumpulkan kedua telapak tangannya, wa ja'ala butunahuma, dan perut daripada, bukan telapak tangan yang di depan itu,
begini posisinya, dua tapi dikumpulkan. Mimma yali wajhah, ditaruh langsung di depan wajah beliau. Jadi ini tidak ada penjelasan yamsahu, mengusap, tapi di dalam hadis Sayyidina Umar ini jelas yamsahu bihima wajhahu. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah memposisikan kedua tangannya dikumpulkan pas di depan wajah beliau. Fahadhi hayatul yadi wala yarfa' basarahu ila sama. Ini atau posisi daripada kedua tangan ketika berdoa. Wala yarfa' basarahu ila sama juga termasuk dari adab, tidak boleh mengangkat penglihatan ke langit. Qala sallallahu alaihi wasallam, ke atas maksudnya. Tidak boleh mengangkat penglihatan ke atas. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum min du'a. Hendaknya sungguh satu kaum itu berhenti dari mengangkat mata-mata mereka, artinya mendongakkan kepala dan mengangkat melihatkan wajah mata-mata mereka inda doa, di saat berdoa fi shalah, khususnya di dalam salat, ila sama, menghadap ke langit. Aw la tukhtafanna absaruhum, atau mata-mata mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Muslim. Ar-rabi, termasuk dari adab berdoa keempat, khafdhus shaut bainal mukhafatati wal jahri, meringankan atau merendahkan suara antara rendah dan keras. Artinya pertengahan, tidak keras ya tidak terlalu rendah suaranya. Lima ruya anna Abu Musa al-Asy'ari, karena berdasarkan riwayat sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma dawnawna al-Madinah, artinya datang ke Madinah. Falamma, ketika dawnawna kami sudah mendekati minal Madinah, dari kota Madinah, kabbar wa kabbaran nas, kemudian Rasulullah bertakbir dan diikuti oleh orang-orang atau para sahabat yang lain bertakbir. Wa rafa'u aswatahum, dan mereka mengangkat suara mereka dengan takbir. Faqala Nabi, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innal ladzi tad'una laisa bi asam, sesungguhnya zat yang kau doa, yang dimana kau berdoa kepadanya, laisa bi asam, dia tidak tidak tuli, wala ghaib, dan bukan tidak ada, bukan jauh, maksudnya bukan tidak ada. Innal ladzi tad'una, sesungguhnya zat di mana kamu berdoa kepadanya, bainakum, ada di antara kalian, wa baina anaqi rigabikum, dan di antara leher-leher daripada tunggangan-tunggangan kalian. Muttafaq alaih wal lafdhu li Abi Daud. Dimufakati ulama, hadis ini cuma lafaz dan redaksinya dari riwayat Abu Daud. Jadi jelas berdoa mengangkat kedua tangan, tidak menengadahkan kepala ke langit khususnya di waktu salat. Kemudian suara daripada doa itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Waqalat Aisyah, dan berkata Sayyidah Aisyah fi qaulihi azza wa jal, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, dan janganlah kau angkat suaramu bi salatika, dengan salatmu, wala tukhafid, dan jangan engkau rendahkan biha, dengan suara itu, dengan salat itu. Ai bi du'aika, yaitu dengan doamu. Jadi salat di sini dimaknai doa. Memang pada makna lugawinya salat itu secara bahasa itu adalah bermakna doa. Waqad athnallahu subhanahu wa ta'ala, waqad athnallahu azza wa jal, dan Allah memuji dan Allah Subhanahu wa taala memuji ala nabiyhi, pada nabinya Zakaria alaihissalam, haitsu qal, di mana Allah berfirman, idnada rabbahu nidaan khafiyah, memuji mengapresiasi nabinya Nabi Zakaria ketika berdoa. Beliau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah nidaan khafiyah, dengan doa yang samar. Qala azza wa jal, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan bersungguh-sungguh berdoa, khusyuk, wa khufyah, dan secara samar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Al-khamis, yang kelima daripada adab-adab berdoa, la yatakallaf saja'. Allah yatakallaf as-saj'ah, jangan terlalu memaksakan saja' fi doa, di dalam doa. Jangan terlalu memaksakan bagaimana doa itu diakhiri dengan huruf yang sama, misalkan kalau alamin, alamin semua, atau ha semua. Jadi tidak harus bersajak, karena Al-Quran memang banyakan itu bersajak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bersajak. Jadi jangan memaksakan diri untuk berdoa dengan diakhiri dengan huruf-huruf yang sama atau bersajak. Fa inna halad da'i yanbaghi an yakuna hala mutadarri'in, karena kondisi atau saat di mana seorang berdoa dengan doanya seyogyanya lah ia dalam keadaan benar-benar khusyuk dan benar-benar bersungguh-sungguh tadarru di dalam doanya. Wa takalluf la yunasibuhu, dan memaksakan diri untuk memperindah kalimat di dalam doa sehingga bersajak, la yunasibuhu, tidak sesuai dengan keadaan yang sangat dianjurkan di dalam doa. Karena memaksakan diri untuk bersajak di dalam doa ini ada unsur ketidakkhusyuan. Jadi khusyuklah di dalam doa, jangan memaksakan kita harus doa yang dengan doa yang bagus dan indah dengan kalimat-kalimat yang bersajak bait-baitnya, seperti bait misalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaum, akan ada kaum ya'taduna fid doa, berlebih di dalam doa, yaitu ada berlebihan. Abu Daud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah wal Hakim. Wa qad qala azza wa jalla, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan bersungguh-sungguh khusyuk berdoa, tadarru, wa khufyah, dan secara samar. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai, meridhai orang yang berlebih-lebih, melampaui batas. Gila maknahu takalluf lil asja'. Menurut satu penafsiran, maknahu yang dimaksud dengan i'tida atau berdoa dengan melampaui batas, at-takalluf lil asja', yaitu memaksakan diri untuk berdoa dengan doa yang bersajak atau berakhiran dengan huruf yang sama. As-sadis, keenam daripada adab berdoa, at-tadarru' wal khusyuk, bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan khusyuk, war-raghbah, dan benar-benar mengharapkan rahmat Allah, war-rahbah, dan benar-benar takut kepada siksaannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya orang-orang itu benar-benar berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan berdoa kepadaku, kata Allah, raghaban, dengan mengharap besar kepada rahmatnya, warahaban, dan takut terhadap murkanya gitu. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan bersungguh-sungguh berdoa, khusyuk, wa khufyah, dan secara samar. As-sabi', ketujuh daripada adab berdoa setelah benar-benar khusyuk dan khudu', kemudian tadarru', berdoa, dalam berdoa ketujuh adalah an yajzima doa wa yugin bil ijabah wa yusaddiqa raja'ahu fih, yaitu pasti. Jadi lafal atau doa, konten doanya itu dengan doa-doa yang pasti, yang jelas, menetapkan permintaannya dengan jelas. Wa yuqina bil ijabah, dan ia benar-benar mempunyai keyakinan kuat untuk dikabulkan oleh Allah. Wa yusaddiq raja'ahu fi, dan benar-benar ia ikhlas dan bersungguh-sungguh dan jujur memang sangat mengharap terkabulkannya doa itu. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yagul, tidak boleh berkata ahadukum, salah satu kalian, idza da'a, jika berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah kami, ampunilah saya, in syi'ta, jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati kami jika engkau berkehendak. Li'azimal mas'alah, hendaknya orang itu memastikan, membulatkan tekad di dalam permintaan. Fa innahu la mukriha lahu, karena sesungguhnya tidak ada sekalipun yang bisa memaksa Allah. Artinya walaupun kendati pun kamu berdoa dengan doa yang pasti, ya Allah
aku memohon kesehatan, aku memohon panjang umur misalkan. Itu bukan berarti kita memaksa kepada Allah. Itu tetap konteksnya kita berdoa, kita hamba, dan Allah adalah yang kita sembah dan zat yang kita minta. Jadi kalau berdoa harus pasti dan jelas, tidak ngambang. Tidak boleh kata Rasulullah ketika orang berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak. Jangan begitu. Langsung berdoa, ya Allah, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni rahmatan minka. Begitu. Wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyu'azzimir raghbah. Jika kata Rasulullah, jika salah satu kalian berdoa falyu'azzimir raghbah, maka harus benar-benar memiliki husnudzon atau tekad yang besar bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Mempunyai husnudzon yang kuat bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa repot atau tidak menganggap besar atau susah, sulit untuk mengabulkan doa kalian. Itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jika kamu berdoa kepada Allah, maka kalian harus benar-benar meyakini untuk dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, la yastajibu du'aan min qalbin ghafil, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa. Artinya kita ketika berdoa benar-benar merasa intens, benar-benar hudur, benar-benar hadir hatinya, dan benar-benar meyakini, memiliki husnudzon yang besar, tekad yang besar bahwa doa saya ini pasti diterima oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lupa berdoa, membaca doa tapi pikirannya kemana-mana. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, la yamna'anna ahadukum minad du'a ma ya'lamu min nafsihi. Janganlah sekali-kali salah satu kalian takut atau merasa enggan untuk berdoa karena ada sesuatu yang ia ketahui. Ma ya'lamu min nafsih, karena apa yang ia ketahui dari dirinya mungkin merasa tidak pantas, aku mungkin banyak berdosa, aku mungkin orang seperti saya tidak akan dikabulkan doanya. Kecil hatilah. Tidak boleh orang itu tidak berdoa kepada Allah karena merasa kecil hati, karena mungkin rasa kecil hati Allah tidak akan mengabulkan doanya. Itu tidak boleh, kata Sufyan bin Uyainah. Fa innallaha azza wa jal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajaba doa syarril khalqi, karena Allah juga telah mengabulkan doa ciptaannya atau makhluk yang paling buruk di seantero ala wajhil ardi, di seantero bumi ini. Paling buruk siapa? Iblis. Iblis berdoa dikabulkan oleh Allah. La'anahullah, bahkan dilaknat oleh Allah. Tapi ketika ia berdoa, idza rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkanlah umurku dan janganlah engkau matikan aku hingga dihidupkan kembali. Artinya memohon kepada Allah hingga kiamat iblis ini jangan dimatikan. Ini memohon kepada Allah. Karena aku akan menjerumuskan hamba-hambamu, kata iblis, hingga mereka masuk ke neraka. Allah saja mengabulkan doa si iblis laknatullah alaih ini. Iblis yang memang sudah dilaknat oleh Allah dikabulkan doanya, apalagi kita yang bukan iblis. Jangan kecil hati, tidak boleh kecil hati bahwa Allah akan tidak mengabulkan kita. Itu buang rasa seperti itu, tapi besarkan hatimu, besarkan pengharapanmu, bulatkan tekadmu bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Qala innaka minal mundharin, kemudian Allah menjawab dan mengabulkan permintaan iblis. Innaka minal mundharin, sesungguhnya kamu iblis termasuk dari orang-orang yang dipanjangkan umur hingga hari kiamat. Asamin ke-6 ke-8 daripada adab doa, an yulih hafid doa wa yukarrirahu thalathan, hendaknya ia mengulang-ulang. Yulih yakni ilhah itu bukan
bukan sering ngomong, tapi ia terus mengulang-ulang doanya. Ilhah itu, ya, bukan cerewet, bahasa kasarnya si cerewet. Dia harus cerewet di dalam doa. Tidak hanya satu kali, tapi kalau bisa dia ulang sampai 3 kali doanya. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a thalathan wa idza sa'al thalathan. Rasulullah jika berdoa 3 kali. Rasulullah jika meminta sesuatu, memintanya 3 kali. Wa yanbaghi alla yastabti al-ijabah. Wa yanbaghi alla yastabti al-ijabah liqaulihi. Kemudian seyogyanya, ini termasuk adab doa, alla yastabti, agar kita tidak menganggap Allah terlalu yumatil, terlalu terlalu memperlambat kepada dikabulkannya doa kita. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Allah kok enggak cepat-cepat mengabulkan doa saya. Tidak boleh seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasul, yustajab li ahdikum malam yu'jal. Malam ya'jal. Salah satu kalian akan dikabulkan doanya selama tidak keburu. Fayaqul qad da'autu. Keburunya bagaimana? Di sini dicontohkan oleh Rasulullah, qad da'autu, aku telah berdoa, falam yustajib li, kemudian Allah tidak mengabulkan doaku. Fa idza da'autu, jika aku berdoa, fas'alullah katsiran, fa idza da'auta fas'alillaha katsiran. Ya, fa idza da'auta, jika kamu berdoa kepada Allah, fas'alillaha katsiran, banyaklah kamu meminta kepada Allah, fa innaka tad'u kariman, karena engkau sedang berdoa kepada zat yang paling derma, zat yang paling pemurah, zat yang paling pemberi, itu kariman itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fa ta'riful ijabata falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa man abta'anhu min dzalik falyaqul alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah bersabda, idza sa'ala ahadukum, jika salah satu kalian meminta rabbahu pada Tuhannya, mas'alatan, kepada sebuah permintaan, fa tu'raful ijabah, kemudian diketahui pengabulannya doa, daripada doa itu, falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika doa kita dikabulkan, ketika kita meminta kepada Allah dan dikabulkan, maka syukur kita dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana dengan sebab nikmatnya segala sesuatu yang baik menjadi sempurna, segala amal-amal yang baik menjadi sempurna. Wa man abta'a, dan barang siapa abta'anhu min dzalika, di mana diperlambat dikabulkannya doanya, falyaqul, maka ia hendaknya berkata alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kulli hal, atas setiap kondisi. Semua Allah berhak untuk dipuji, karena Allah Maha Hikmah. Allah Maha Hikmah. Jangan kita merasa apa yang kita doakan itu adalah yang terbaik, karena Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah, ya, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair, wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair, wa kana al-insanu ajula. Jadi manusia itu kadang-kadang apa yang ia sangkakan di dalam doanya adalah baik bagi dirinya, ternyata dengan hikmah Allah belum baik. Jadi menurut Allah, hikmah atau dikabulkannya daripada doa seorang hamba adalah dengan tidak dikabulkannya. Jadi dikabulkannya doa yaitu dengan tidak dikabulkannya doa. Karena mungkin seandainya dikabulkan apa yang ia minta, maka mungkin bukan waktunya dan akan membuat hamba yang berdoa ini semakin bermaksiat atau semakin jauh dari Allah. Jadi dengan hikmahnya diatur, mungkin dengan tidak diberikannya atau tidak dikabulkannya doa seorang hamba adalah justru adalah ainul hikmah, ainul qabul, adalah inti daripada dikabulkannya doa itu. Sama sekarang seorang anak kita minta pistol, meminta pisau misalkan. Pisau itu kan berbahaya, tapi dia merasa adalah baik untuk dia karena dia inginnya bermain.
anak itu inginnya adalah baik bagi dirinya. Apa yang ia merasa, apa yang kita rasakan itu adalah baik, kita harapkan itu baik, ternyata belum tentu baik menurut Allah. Karena hikmah doa itu dikabulkan menurut waktu yang Allah kehendaki. Seperti katanya Ibn Abbas Sekandari, innallaha dhaminun lakal ijabah fil waqti alladhi yuriduh la fil waqti alladhi turiduh. Allah menjamin dikabulkannya doa dalam waktu yang Allah kehendaki, bukan dalam waktu yang kamu kehendaki. Justru tidak dikabulkannya doa kadang-kadang itu adalah bentuk dari dikabulkannya doa bagi seorang hamba yang memang Allah lebih tahu. Dia wa'idul insanu bisyarri, dia mengajak atau berdoa mengajak sesuatu yang buruk, doahu bil khair, seperti ia mengajak atau berdoa dengan sesuatu yang baik. Bukan insanu ajula, dia itu, manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan, ingin selalu instan tanpa ada tahapan-tahapan, ingin langsung kaya mendadak, main judi slot, main judi ini. Jadi berdoa dengan memaksakan Allah itu tidak bisa. Karena Allah yang maha hikmah, yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Justru kadang-kadang tidak diterimanya atau tidak dikabulkannya doa itu adalah ainul qabul, adalah inti daripada dikabulkannya doa kita. Karena memang belum waktunya. Jadi ada juga khuliqal insanu min ajal, kata Allah. Saurikum ayati fala tastajilun. Manusia itu memang diciptakan ketergesa-gesaan, sering ingin instan-instan itu. Saurikum ayatihi fala tastajilun. Saurikum ayati fala tastajilun. Akan aku perlihatkan hikmah yang tersirat di dalam tidak dikabulkannya doa itu. Fala tastajilun, jangan kamu keburu. Karena Allah yang akan mengabulkan doa di waktu yang pas untuk kamu dan yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat dalam pertemuan ketujuh ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.